Terima kasih masih bersama kami di sini di The Hakims. Atlet dunia hadir di sini. Perjuangannya nggak mudah tentu saja. Pasti. Menjadi 3 besar dunia, sekarang 2 besar lah. Ya. Emas lah mas. Amin. Yang diharapkan itu. Kok gue yang ngotot ya? Ya kan gregetan Selanjutnya kan. Olimpiade di mana sih? Di Paris. Di Paris. 2024. 2024 dan persiapannya itu bisa dari sekarang. Betul. Untuk 4 tahun ke depan. Ya. Dan ini perjuangannya itu sudah dari kecil. Iya pasti. Tadi Dara tahu nggak katanya dari 12 tahun sudah memutuskan jadi atlet angkat besi. Karena sebetulnya suka olahraga, Dari 12 tapi pengen masuk jadi pemain sepak bola, tapi ada SPP yang harus dibayar. Ya. Oh, keren. Jadi lebih membebani keluarga lagi kan. Emang orang tua, maaf, apa kegiatannya? Kegiatannya kalau bapak sendiri sih dulu masih serabutan ya. Jadi kadang ngayuh beca, terus kalau pas lagi ada bangunan ya ke bangunan, lagi musimnya sawah ya ke sawah gitu. Jadi nggak tetap. Dari kecil itu? Iya. Sampai sekarang kah? Sekarang udah nggak, alhamdulillah Karena udah bisa membantu. Ibu-ibu? Ibu dulu jualan sayur gitu di rumah, sayuran mentah kayak gitu kan, sama warung kecil di rumah. Nah sekarang mungkin udah bisa di pasar kalau sekarang. Oh, alhamdulillah, tapi jualannya. tetap berjualan. Ya itu yang bilang tadi Harus udah suruh istirahat aja gini daripada Susah. bengong di rumah gitu kan. Susah. Emang berapa bersaudara Mas Eko? Ya 3 bersaudara. Nomor pertama. pertama. Adik-adik jadi atlet juga? Yang satu kemarin mencoba tapi memang prestasinya berbeda, di tingkat nasional masih. Oke, Yang angkat satunya besi sekolah. juga? Ya, Yang satu lagi? sekolah. Sekolah. Nimbang dulu ya, ya. Itu berapa kilo? Berapa kilo? Jangan dijual. Insya Allah. Ini langsung mau pulang kampung, Kak. Oke, katanya ada orang yang membuat film pendek Betul. mengenai Mas Eko karena tertarik from zero to hero. Iya, dari SFIDN Fit ya ini. Nah itu saya sebelum Olimpiade kemarin tahu datang karena lihat biografinya di internet juga banyak gitu kan, dari pengembala kambing sampai Pernah menggembala Pak Kambing. iya. Gimana ceritanya? Ya itu makanya di sela-sela itu kita latihan ya kan. Jadi tadinya memang mengembala kambing, main-main sama teman, diajakin lah ke sasana olahraga angkat besi ini, kita nonton, itu masuk bertiga, diusir, nonton dari luar, ngintip gitu kan. Nah itu teman ngomong besok kalau mau masuk pakai sepatu sekolah sama celana pendek. Nah akhirnya besok datang lagi, dikira mau latihan padahal mau nonton tadinya. Tapi ya udah terlanjur di dalam ya coba-coba aja deh gitu loh, dilatih. Nah ada keterusan di situ. Jadi di film itu tuh kejadian real nyata. Iya, real. Hanya untuk nonton doang dulu gitu. Iya, tadinya mau nonton karena anak-anak kan pasti lari-larian tuh, nggak konsentrasi latihan, diusir suruh keluar, jadi nontonnya dari luar gitu. Ya ampun. Nah karena pengen lihat di dalam, ya udah pakai Dan sepatu. akhirnya sekarang ditonton dan didoakan Ya, oleh orang banyak. alhamdulillah. Nah, Orang dari tua situ. gimana ketika memutuskan jadi atlet? Awalnya mungkin nggak mendukung, karena kita punya pekerjaan kan, mengembala kambing ini kambing orang bukan kambing sendiri. Gitu. Nah jadi itu yang tanggung jawab kita, jangan sampai main-main kayak teman-temannya karena nggak punya pekerjaan gitu loh, hanya mainan saja gitu kan. Jadi kita dari awal sama orang tua sama aja dididik untuk bertanggung jawab sama pekerjaan kita kayak gitu. Nah pertama nggak tahu karena kita latihan aja nggak izin sama orang tua. Nah takutnya orang tua ini kita latihan, pekerjaan kita ditinggalin gitu. Nah akhirnya ya kita cari kesempatan lah, waktu latihan kan jam 4 sore. Jadi sebelum latihan itu kita ikat lah kambingnya di tempat yang banyak rumputnya, kita tinggal latihan, pulang latihan baru kita bawa pulang sekalian. Ya kayak gitu. Seru banget sih. Itu sambil sekolah juga. Sekolah paginya kan. Oke. Dulu badan udah gini dari kecil. Enggak, dulu sih saya pertama kali latihan berat badan 28 kilo. 28 kilo, 12 tahun. Iya. Cungkring banget tuh. Iya, jadi kecil. Jadi pertama kali tanding nasional itu kelasnya 35 kilo. Berat badan kita masih 30. Terus Ya tanding, emas. cungkring banget gitu. Ya, clear range kita 55 kilo udah. Yang itunya. Iya. Berat badan baru 30 32, kilo. 32 yang diangkat kilo. 55 Iya. kilo. Itu nggak ngejengkang gitu Mas? Enggak. Ting, gitu Mas. Enggak, karena ya itu tekniknya kita udah dapat duluan. Iya. Mas anak ada berapa? 2. 2. Laki-laki perempuan? Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki yang setelah Asian Games kemarin itu kan Ya, seminggu kemudian ya, lahiran. Iya betul, jadi kado istimewa. Iya, ya. betul. Jika anak tiba-tiba ingin menjadi atlet juga, diizinin atau enggak? Kalau saya tergantung si atlet, si anaknya.
Tergantung anak ya. Kalau dia mau, ayo kita dukung, karena kadang kan kalau kita paksakan nggak akan jadi ya, karena bukan keinginan sendiri. Selagi itu masih nggak harus diangkat besi pun nggak masalah kalau memang dia suka. Yang penting positif. Betul. Karena kalau udah dia nentuin di situ, kita dukung, dia akan maksimal. Tanpa disuruh akan dia lakuin sendiri. Gitu. Minimal mereka hidup sehat udah. Betul. Jadi apapun profesinya, hidup sehat itu sangat penting sekali. sekali. Dan dia udah terbiasa melihat bapaknya seperti ini. Iya, ya mudah-mudahan dengan perjalanan ini kita masih ada latihan di rumah, masih terbawa lah suasananya betul. Yang paling berjasa siapa sih? Dengan pencapaian yang pasti banyak sekali iya, sih. Banyak. Dari pelatih awal dan Ya, sebagainya. makanya kalau disebut salah satu agak susah sih ya. Mungkin lebih Takutnya enaknya ada yang mungkin lupa lagi. iya, takutnya kan ini disebut ini enggak, tapi setidaknya kita mungkin lebihnya berkat doa orang tua aja deh ya yang pastinya. Katanya kemarin pas Olimpiade ada pelatih yang cukup diharapkan bisa melatih Mas Eko. Tapi katanya tidak bisa karena pelatih tersebut sedang diberikan tugas untuk melatih negara lain. Dipercaya. Ya, jadi gini. Lukman ya? Pak Lukman namanya. Jadi Pak Lukman ini kan yang menemukan kita di Lampung dulu juga gitu loh untuk apa namanya di karir ini, karena memang bekerja sama sama juniornya untuk cari bibit di daerah saya. Nah, ini yang membuat saya sampai ke level Olimpiade 2008 dulu, 2012 dulu beliau gitu loh, Pak Lukman ini. Nah, terus 2014 dipercaya untuk, karena ya kata suatu alasan harus disuruh memilih gitu loh sebenarnya saat itu. Akhirnya karena di Indonesia tidak dipakai, akhirnya melatihlah di negara lain. Nah, momen Olimpiade ini karena kita menggebu kepingin medali emas gitu kan awalnya. Kita mencoba meminta gitu loh untuk bisa kembali ke sini untuk menangani secara langsung. Siapa tahu dengan itu, dengan potensinya, dengan cara melatihnya itu bisa meningkatkan kita. Dan di sisi lain seperti orang tua sendiri dulu gitu. Jadi dari awal sudah membuat kita ke level ini gitu loh. Nah, memang ada pertentangan lah di federasi saat itu. Kenapa pas ngomongin tentang ini agak berkaca-kaca? Ya, gimana ya? Perjalanan di Olimpiade ini kan nggak gampang. Tiba-tiba terbayang ya? Iya, karena kita ada beda prinsip gitu loh dari saya sendiri sama federasinya gitu kan. Jadi menurut federasi tim yang sekarang sudah bagus jadi nggak perlu, tapi bagi saya butuh pelatih ini gitu loh. Jadi agak bertentangan. Pada akhirnya kita persiapan sendiri, nggak di dalam pelatnas saat itu. Tapi alhamdulillah hasilnya Masih juga bisa. bisa maksimal walaupun tidak sesuai dari yang cita-citakan. Betul. Terus Allah sudah menentukannya sampai di tahap itu. Ya. Berarti supaya tidak ada kata puas dan berjuang untuk berikutnya. Betul. Terus berjuang, Mas Eko, terima kasih dari kami perwakilan Indonesia, mengucapkan terima kasih. Perjuangannya mungkin tidak pernah kita lihat, tapi hasilnya kita rasakan. Didoakan sehat terus, Amin. bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya ya. Ya. Wah teman-teman, luar biasa ya. Untuk menjadi bintang bersinar itu perlu sebuah perjuangan. Pisau supaya tajam itu perlu dibakar dengan bara yang menyala. Perlu pukulan hantaman yang keras sampai dia tajam. Sudah tajam pun harus dipertahankan dengan terus diasah. Kalau tidak, dia bisa berkarat dan juga tumpul. Mudah-mudahan tidak hanya di bidang olahraga, semua bidang pun bisa kita mempertajam kemampuan kita semaksimal mungkin untuk kebahagiaan pribadi maupun kebanggaan negeri. Siap. Makasih Mas Eko. Sama-sama. Dan kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Tetap di sini ya, di The Hakims.